Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dokter Jenius Fang Qiu. Bab 179. Saya baik-baik saja. Jawab Fang Qiu sambil tersenyum. Bagaimana itu mungkin? Anda begitu sakit dengan keringat dingin pagi ini. Sekarang kamu baik-baik saja. Jangan main-main. Kata Jiang Mengji, sangat prihatin. Aku benar-benar baik-baik saja. Jangan khawatir. Kata Fang Qiu sambil tersenyum. Lihat saya. Apakah saya terlihat sakit? Mereka menatapnya. Memang benar. Kali ini, gemuruh. Datang suara mendorong tempat tidur. Kerumunan berbalik untuk melihat. Mereka melihat. Kerabat pasien mendorong tempat tidur keluar dari departemen radiologis, memegang film. Melihat lebih dekat. Han Yuxuan berjalan di belakang mereka, wajahnya penuh kejutan dan tidak percaya. Mereka mendekat. Bagaimana itu? Saat ranjang sakit didorong cukup dekat, Fang Qiu melangkah maju dan bertanya. Semuanya bagus. Kerabat pasien datang dan berkata kepada Fang Qiu dengan rasa terima kasih di wajahnya, Dokter Xiao Fang, terima kasih banyak. Dokter yang melakukan pemindaian memberitahu kami bahwa pembedahan adalah suatu keharusan untuk patah tulang ini. Dia kaget ketika hasilnya keluar. Semua tulang telah terhubung dengan kuat. Ada banyak bagian tetapi sambungannya sempurna sehingga tidak diperlukan pembedahan atau jarum baja. Gips akan cukup untuk memperbaikinya. Baik. Ingatlah bahwa dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 3 bulan. Dan kakinya tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Kata Fang Qiu dengan anggukan. Baik. Terima kasih, Dokter Xiao Fang. Anggota keluarga mengucapkan terima kasih berulang kali. Di tempat tidur yang sakit, pasien memegang tangan Fang Qiu dan berkata dengan penuh syukur, Dokter Xiao Fang, terima kasih banyak. Tanpa Anda, saya akan dirawat di rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ini tugas saya. Fang Qiu menjawab sambil tersenyum. Dia memanggil perawat untuk mengambil pasien untuk mendapatkan gips. Para pemimpin universitas yang datang ke rumah sakit setelah Fang Qiu berkumpul dan mengambil film dari kerabat pasien dengan kaget. Mereka menemukan tulang kering pasien terhubung dengan sempurna. Setelah melihat lebih dekat pada retakan tulang, mereka menyadari fraktur jauh melampaui harapan mereka. Bagaimana itu mungkin? Seseorang telah memperbaiki fraktur kominutif dengan teknik Bonnet. Mereka memandang Fang Qiu. Para pemimpin universitas semua terdiam. Para pemimpin semua tertegun. Apalagi para siswa. Mereka semua menatap Fang Qiu seolah-olah melihat monster. Setelah pasien pergi. Bagaimana kamu melakukannya? Han Yuxuan menatap Fang Qiu dengan tak percaya dan bertanya, ini adalah patah tulang. Ini tidak mungkin. Setelah melihat filmnya, dia masih tidak mau menerima kebenaran yang ada di depannya. Dia merasakan kerasnya fraktur kominutif dengan tangannya sendiri. Bahkan tuannya, Wei Qi dokter yang sangat ahli dalam tulang, mungkin tidak dapat melakukan tulang ke tingkat Fang Qiu. Dia merasa sulit untuk percaya. Tidak ada yang tak mungkin. Melihat Han Yuxuan, Fang Qiu menggelengkan kepalanya sedikit dan melanjutkan, banyak hal yang tampaknya mustahil di dunia ini tetapi selalu ada kemungkinan di antara ketidakmungkinan dan aku meraihnya. Mendengar itu, Han Yuxuan tertegun. Itu seperti twister lidah tetapi dia mendapatkan apa yang dimaksud Fang Qiu. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan tetapi ada dokter yang tidak bisa merawat pasien. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia masih tidak tahu bagaimana Fang Qiu melakukannya. Bagaimana dia mereset potongan tulang yang terkilir dan terkilir itu? Apakah dia benar-benar melakukannya dengan teknik tulang? Tidak. Tidak mungkin. Majikannya mengatakan di kelas pertama bahwa teknik Bonnet tidak dapat mengatur ulang pecahan tulang. Sebuah misteri besar menyelimutinya. Setelah mendengar percakapan antara Fang Qiu dan Han Yuxuan. Dan setelah melihat bagaimana Fang Qiu menyelamatkan seorang pasien. Para siswa dari berbagai universitas sangat kagum sehingga mereka tidak dapat mengatakan apa-apa. Sebelumnya, mereka telah melihat penguasaan pengetahuan Fang Qiu. Kemudian, mereka menyaksikan kekuatan sejati Fang Qiu. Itu di luar imajinasi mereka. Fang Qiu benar-benar pantas menjadi juara kuis di antara 9 universitas. Melihat adalah percaya. Mereka benar-benar mengaguminya karena teknik dan penguasaan pengetahuannya. Pada waktu itu, terdengar derap langkah kaki. Dikelilingi oleh para mahasiswa dari berbagai universitas, Fang Qiu berbalik. Seorang pemimpin universitas bergegas ke Chen Yinseng dan menurunkan tubuhnya untuk berbisik di telinganya, hasilnya baru saja keluar. Meskipun kebisingan di sekitar dan suara pembicara yang hening. Fang Qiu mendengarnya dengan jelas, telinganya bergerak. Siapa itu? Chen Yinseng bertanya dengan suara rendah. Mendengar itu, pemimpin itu tidak menjawab. Dia menarik Chen Yinseng pergi, dengan punggung menghadap Fang Qiu,
dan menulis beberapa karakter di tangan Chen Yinseng. Tampaknya takut dilihat oleh orang lain. Karena kerumunan dan menghindari sengaja pemimpin, Fang Qiyu tidak melihatnya. Di sini, alis Chen Yinseng merajut tiba-tiba begitu pemimpin selesai menulis di tangannya. Dia ragu-ragu sejenak. Chen Yinseng berkata kepada pemimpin, "Kamu kembali dulu." Pria itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Chen Yinseng dengan cepat menambahkan, "Jangan beritahu siapapun." Orang itu mengangguk sebelum pergi. Chen Yinseng berbalik tanpa menatap Fang Qiyu dan mengobrol dengan para pemimpin dari universitas lain dengan senyum lebar. Dia membimbing mereka kembali ke sekolah untuk mempersiapkan upacara penghargaan yang diselenggarakan untuk berlangsung sore itu. Apakah mereka tahu siapa yang meracuni aku? Melihat bagian belakang Chen Yinseng, Fang Qiyu tidak bisa membantu sedikit mengernyit. Upacara penghargaan sore itu tidak masalah baginya. Yang penting adalah hasilnya. Siapa yang meracuni makan malamnya? Melihat tanggapan Chen Yinseng, dia merasa tidak yakin apakah Chen Yinseng akan memberitahu dia nama orang itu. Saat para pemimpin pergi, para siswa juga kembali. Karena dia telah meminta cuti terlebih dahulu, Fang Qiyu tidak tinggal di rumah sakit. Dia kembali ke sekolah dengan siswa lain untuk menghadiri upacara penghargaan. Han Yuxuan meninggalkan rumah sakit dan membuat panggilan telepon di sudut. Dia mulai berbicara dengan keluhan. "Tuan, aku baru saja melihat seorang pria mereset semua pecahan tulang dengan sempurna untuk pasien patah tulang dengan teknik Bonnet. Jam 3 sore. Awalnya ditetapkan pukul 2, upacara penghargaan ditunda selama 1 jam penuh. Di universitas. Di ruang konferensi di gedung kantor pemimpin. 81 siswa dari 9 universitas dan semua pemimpin sekolah berkumpul. Upacara penghargaan berlangsung secara resmi. Orang yang datang untuk memberikan hadiah adalah Su Zhenghong, pemimpin universitas yang telah menyiapkan pertanyaan untuk kuis ini. Dengan tepuk tangan meriah, Su Zhenghong naik ke atas panggung. "Meskipun saya tidak berpartisipasi dalam kuis ini, saya merasa sangat terhormat telah membantu menyiapkan pertanyaan kuis dan berada di sini untuk memberikan hadiah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemimpin universitas atas kepercayaan Anda." Su Zhenghong memberikan pidato kecil dengan senyum dan memotong langsung ke titik, "Jangan buang waktu dan mulai dengan pemberian hadiah. Pertama-tama, aku akan memberikan hadiah kepada juara kuis ini, Universitas Pengobatan Cina Jiangjing." Sementara dia berbicara, Chen Yinseng bangkit dan naik ke atas panggung untuk menerima sertifikat. Lalu, juara kompetisi individu di antara 9 universitas, Fang Qiyu. Seperti yang diumumkan Su Zhenghong, Fang Qiyu naik ke atas panggung untuk menerima hadiahnya. Di bawah panggung, penonton bertepuk tangan. Bahkan Han Yuxuan, yang telah membuat masalah untuk Fang Qiyu, bertepuk tangan. Dia kalah dalam kompetisi dan lawannya layak mendapatkan kehormatan ini. Kemudian ia terus memberikan hadiah ke tempat kedua, tempat ketiga, dan penghargaan kinerja yang luar biasa. Menjelang akhir upacara, hanya ada penghargaan paling penting yang tersisa. Di atas panggung, Su Zhenghong melanjutkan, "Pengobatan Tiongkok adalah warisan kuno Tiongkok. Ini adalah inti dari 5.000 tahun sejarah kita. Ini adalah harta budaya dengan sejarah panjang yang harus kita banggakan. Sebagai anggota komunitas pengobatan Tiongkok, saya sangat bangga di sini untuk mempersembahkan penghargaan ini atas nama 9 universitas di sini." Penghargaan bintang baru pengobatan Tiongkok. Di bawah panggung, semua orang berpaling ke Fang Qiyu pada saat yang sama. Tanpa keraguan, Fang Qiyu adalah yang paling memenuhi syarat untuk penghargaan ini. Pemenangnya adalah Su Zhenghong. Sengaja menggambar suaranya tetapi tidak ada yang penasaran karena hasilnya tidak bisa lebih jelas. Dengan tak berdaya, Su Zhenghong mengumumkan, "Fang Qiyu dari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing." Penonton meraung dengan tepuk tangan. Fang Qiyu tersenyum dan naik ke atas panggung untuk menerima hadiahnya. Dia mundur setelah mengucapkan terima kasih dengan cepat. Upacara penghargaan telah berakhir. Para pemimpin universitas siap membawa siswa mereka kembali ke sekolah mereka sendiri. Sebelum keberangkatan mereka, Jiang Mengji datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Miaoyu. Lalu dia pergi ke Fang Qiyu. "Selamat." Melihat Fang Qiyu, Jiang Mengji memiliki senyum manis tetapi terlihat sedikit tidak sehat. Dia sepertinya tidak bisa fokus, dengan mata berbinar. Fang Qiyu tahu. Dia enggan pergi. "Akan kembali?" tanya Fang Qiyu sambil tersenyum. "Ya, kembali." Jiang Mengji mengangguk, suaranya kering. Dia tiba-tiba tersenyum dan menambahkan, "Kamu tidak perlu mengantarku pergi. Datang mengunjungi saya ketika Anda punya waktu. Aku akan." Fang Qiyu mengangguk. Memeluk. Jiang Mengji membuka tangannya dan memeluk Fang Qiyu dengan lembut. Dia pergi tanpa melihat ke belakang. Fang Qiyu menghela nafas lembut.
Dia berdiri dan menyaksikan sampai Jiang Mengji menghilang di depan matanya. Kemudian dia menyadari bahwa semua orang telah pergi. Kuis mahasiswa baru ini akhirnya berakhir. Yang mulia dan sibuk sudah berakhir. Jiang Miaoyu menatap Fang Qiyu dengan tenang. Dia melihat pelukan itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Baik. Chen Yinseng bertepuk tangan dan menarik perhatian Fang Qiyu dan 8 siswa lainnya. Dia berkata, kuis sudah berakhir. Atas nama universitas, saya berterima kasih atas upaya Anda untuk kompetisi ini. Tentu saja, sekolah akan memberi Anda penghargaan yang sesuai. Ini akan segera dikirimkan kepada Anda. Kesembilan siswa itu senang. Kembalilah sekarang. Chen Yinseng memerintahkan sambil tersenyum dan kemudian segera menambahkan, Fang Qiyu, kamu tinggal. Mendengar itu, Jiang Miaoyu dan yang lainnya pergi. Hanya Fang Qiyu dan Chen Yinseng yang tersisa di ruang konferensi. Fang Qiyu. Chen Yinseng menunggu semua orang untuk pergi dan kemudian berkata kepada Fang Qiyu sambil tersenyum, saya mendengar Anda sangat berbakat dalam olahraga juga. Guru olahraga Anda berbicara kepada Anda berkali-kali tetapi Anda tidak ingin berpartisipasi dalam permainan siswa universitas provinsi. Fang Qiyu tidak melihat ini datang. Dia tidak berharap ini menyebar ke Chen Yinseng. Dia tidak berharap disimpan di sini karena masalah sepele ini. Kamu melakukannya dengan sangat baik dalam kuis ini. Saya harap Anda dapat mewakili sekolah kami di permainan siswa universitas provinsi yang akan datang dan mendapatkan lebih banyak kehormatan untuk universitas kami. Bagaimana menurut Anda? Chen Yinseng bertanya. Presiden, saya pikir Anda, sebagai kepala sekolah, harus lebih peduli tentang keracunan saya sebelum hal lain. Fang Qiyu menatap mata Chen Yinseng dan bertanya, siapa yang meracuniku? Chen Yinseng terkejut. Kami masih mengerjakannya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 180. Masih mengerjakannya. Fang Qiyu tertawa dan melanjutkan dengan nada main-main dengan mata terpaku pada Chen Yinseng. Saya yakin saya mendengar hasilnya keluar ketika kami berada di rumah sakit. Chen Yinseng sedikit mengernyit dan menjawab setelah tertawa, kamu pasti salah dengar. Guru itu melaporkan sesuatu yang lain kepada saya. Pendengaran saya sebagus kecepatan saya. Fang Qiyu menatap Chen Yinseng. Setelah mendengar itu, wajah Chen Yinseng menjadi gelap. Dia mendengar mereka. Dia menatap lurus ke arah Fang Qiyu dan berubah menjadi nada yang lebih lembut setelah beberapa saat. Fang Qiyu, Anda hanya seorang siswa tanpa kekuatan atau latar belakang khusus. Sesuatu yang lebih baik tidak diketahui. Mendengar itu, Fang Qiyu segera mengerti bahwa mereka telah menemukan orang yang bertanggung jawab atas keracunannya. Presiden Chen, bagaimana jika saya ingin tahu? Fang Qiyu bertanya lagi. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Chen Yinseng menghela nafas pelan dan berkata, sekolah belum menemukan siapa yang bertanggung jawab atas keracunan Anda, tetapi kami akan melanjutkan penyelidikan ini. Kami akan menemukan orang itu. Jangan khawatir. Sekarang kita berbicara tentang kamu mewakili sekolah kami di permainan siswa universitas provinsi. Fang Qiyu tertawa. Tawa bahagia. Tidak masalah bagi siswa biasa yang tidak memiliki kekuatan khusus atau latar belakang diracuni. Mereka telah menemukan orang itu tetapi dia sepertinya tidak punya hak untuk tahu. Dan dia diharapkan untuk mewakili universitas dalam permainan. Senyum Fang Qiyu cerah tetapi matanya dingin. Alih-alih menjawab Chen Yinseng, ia bertanya, bukan murid, bukan. Chen Yinseng bingung. Apa artinya itu? Saya kira. Fang Qiyu menatap mata Chen Yinseng dan melanjutkan, itu adalah pemimpin universitas kami atau universitas lain. Kalau tidak, Anda akan memberi saya nama. Wajah Chen Yinseng berubah lebih gelap. Dia menyadari bahwa siswa ini masih memikirkan orang yang telah meracuni dirinya dan dia yakin bahwa orang itu telah ditemukan. Dia tidak mempertimbangkan tentang permainan sama sekali. Saya sudah bilang untuk melepaskan ini. Apakah Anda dapat melawan orang yang kami temukan? Tugas seorang siswa adalah belajar. Segala sesuatu yang lain harus diserahkan kepada orang dewasa. Seperti yang saya katakan, kami masih mengerjakannya. Chen Yinseng berkata dengan sedikit marah. Monitor rusak. Kami tidak akan dapat menemukan orang itu dalam waktu dekat. Dia pikir dia bisa sombong di depan sekarang-sekarang setelah mengambil tempat pertama di kuis mahasiswa baru. Belum. Hehe. Fang Qiyu berkata sambil tersenyum, rencana apprentice adalah ideku. Untuk melaksanakannya, saya berpartisipasi dalam kuis. Penghargaan kedua hal ini telah diberikan kepada universitas. Saya diracun tetapi saya masih memimpin sekolah ke tempat pertama. Pada akhirnya, saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk ini. Presiden, menurut Anda adil. Presiden, Anda benar bahwa saya hanya mahasiswa baru yang belum lama belajar di sekolah ini.
Apakah aku begitu kecil di matamu? Anda memperlakukan saya sebagai harta ketika digunakan dan sepotong sampah pernah dibuang. Jika ini masalahnya. Wajah Fang Qiu menjadi suram dan suaranya rendah, saya minta maaf tentang permainan mahasiswa universitas provinsi. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Di ruang konferensi, Chen Yinseng memandangi bagian belakang Fang Qiu dengan cemberut. Dia terdiam di depan pertanyaan seorang siswa. Dia benar. Mereka telah menemukan orang itu. Seperti yang ditebak Fang Qiu, itu adalah pemimpin universitas. Untuk Fang Qiu, dia menginginkan keadilan. Tetapi bagi manajemen universitas, tidak ada yang mau menyingkirkan seorang pemimpin dan menghancurkan reputasinya untuk seorang siswa. Seorang pemimpin universitas meracuni muridnya sendiri. Itu akan menjadi skandal nasional jika berita ini keluar. Wajah apa yang akan ditinggalkan oleh pengobatan Cina Universitas Jiangjing? Di mana berdiri dua berwajah ini? Semua orang akan berpikir bahwa para pemimpin itu menyebalkan, begitu pula Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Pada saat itu, Universitas Pengobatan Cina Jiangjing akan menjadi lelucon di antara semua sekolah pengobatan Tiongkok. Ini kemudian akan mempengaruhi jumlah aplikasi untuk pengobatan Cina Universitas Jiangjing. Seorang pemimpin universitas meracuni muridnya sendiri. Siapa yang akan mendaftar masuk sekolah ini? Jika tidak ada yang mendaftar ke universitas, tidak akan ada siswa baru. Tanpa siswa, apa gunanya sekolah ini? Dari sudut pandangnya, itu salah untuk meracuni tetapi tidak ada kerusakan nyata yang disebabkan. Universitas Pengobatan Cina Jiangjing masih mendapat kejuaraan di kuis mahasiswa baru. Adapun pemimpin sekolah yang bertanggung jawab atas keracunan, dia akan ditangani dalam manajemen sekolah. Adapun Fang Qiu, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia tahu siapa orang ini? Sebuah lengan tidak bisa memenangkan satu kaki pun dalam gulat. Kenapa dia tidak bisa lebih pengertian? Dia luar biasa dalam studi tetapi dia tidak diperlukan di universitas ini. Kuis mahasiswa baru telah selesai dan dia tidak lagi berguna. Tidak ada gunanya untuk terus menyenangkannya. Permainan. Setelah Fang Qiu pergi jauh, Chen Yinseng mengangkat alisnya dan bergumam, terserah. Pelajar khusus olahraga kami harus bertarung di pertandingan mahasiswa universitas provinsi ini. Di sini. Berjalan keluar dari gedung kantor pemimpin. Fang Qiu sangat marah. Yang dia inginkan hanyalah jawaban. Bahkan jika itu adalah seorang pemimpin yang telah meracuni dia, selama dia mendapatkan hasil yang memuaskan, dia tidak akan mendorong terlalu jauh dan dia pasti tidak akan membocorkannya kepada publik. Namun, Chen Yinseng, wakil presiden ingin menggunakannya lagi tanpa mengatakan yang sebenarnya. Ini benar-benar membuatnya kesal. Jika kepala sekolah seperti ini, dia pantas dihukum. Dia mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor He Gaoming. Halo. Panggilan itu dimasukkan dan suara He Gaoming masuk. Aku diracun. Kata Fang Qiu. Apa? He Gaoming terkejut dan berkata, saya tahu Anda adalah generasi kedua yang kaya. Seseorang meracuni kamu. Bantu aku mencari tahu siapa yang melakukan ini. Fang Qiu mengabaikan godaan He Gaoming dan bertanya langsung. Tentu. He Gaoming mengangguk dan kemudian bertanya, ada informasi yang Anda miliki? Tidak banyak. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan menambahkan, aku di sekolahku. Itu adalah malam pertama kuis mahasiswa baru. Makan malam saya diracuni. Itu saja yang saya miliki. Cukup. He Gaoming menjawab dengan percaya diri, jangan khawatir. Saya mengerti. Saya akan mendapatkan nama untuk Anda sesegera mungkin. Bagus. Fang Qiu mengangguk dan menutup telepon. Itu bukan murid. Fang Qiu punya ide kasar berdasarkan tanggapan Chen Yinseng tetapi dia tidak ingin salah. Jadi dia menghubungi He Gaoming, seorang detektif profesional. Dengan layanan He Gaoming, orang yang meracuninya tidak bisa pergi. Tidak ada yang menyebutkan harganya tetapi mereka berdua tahu bahwa saya akan menjadi cek gemuk. Setelah menutup telepon, Fang Qiu berjalan kembali ke kamar asramanya, wajahnya panjang dan gelap. Tidak peduli apa, dia membutuhkan kebenaran. Mengingat kata-kata Chen Yinseng, Fang Qiu bergumam pada dirinya sendiri dengan suara dingin, kita akan melihat apakah itu baik untuk diketahui atau tidak. Kembali ke kamar. Fang Qiu masuk. Ledakan. Begitu pintu kamar asrama terbuka, suara keras datang. Fang Qiu takut sesaat. Dia melihat. Di depannya adalah Sun Hao, Zhou Xiaotian dan Zhu Benzeng di sana. Ketiganya memegang satu pemecah api masing-masing dan membunyikannya bersamaan ketika Fang Qiu masuk. Pada waktu itu, pita warna-warni terbang di pintu kamar asrama. Selamat datang. Selamat datang. Sambutan hangat. Zhu Benzeng bertepuk tangan sambil berteriak. Selamat datang kembali, pahlawan kamar kami 501.
Sun Hao membuat gerakan menyembah. Selamat. Superman dari kamar kami 501 telah menjadi superhero universitas kami. Zhou Xiaotian membuang kreker api dan mengambil pita dari lantai, melambai pada Fang Qiu. Melihat ini, senyum naik di wajah Fang Qiu yang gelap. Dia memasuki ruangan dan melemparkan sertifikat dan trofi di atas meja dengan santai. Fang Qiu berbalik dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi. Saya dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Makan malam ada di saya. Apakah ada yang salah dengan pendengaran saya? Sun Hao memandang Zhou Xiaotian dengan tak percaya. Apakah kita mendengarnya dengan benar? Zhou Xiaotian menyetel ke Zhu Benzeng karena terkejut. Kau dengar itu benar. Zhu Benzeng mengangguk dengan serius. Kemudian, ketiganya bersorak dan menyeret Fang Qiu keluar dari universitas. Apa yang akan kita makan hari ini? Tanya Zhou Xiaotian, ngiler di jalan. Kamu sepertinya sudah punya ide. Sun Hao terkekeh. Aku ingin makan teppanyaki. Zhu Benzeng langsung berkata. Tidak. Bukan teppanyaki. Zhou Xiaotian menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, saya tidak terbiasa dengan teppanyaki. Rasanya enak tapi aku tidak bisa makan ketika seseorang berdiri di sana dan mengawasi kita. Yang terpenting, saya tidak bisa kenyang dengan itu. Rasanya tidak enak, makan dan minum. Itu benar. Zhu Benzeng mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, apa yang ada di pikiranmu? Aku sudah memikirkannya. Zhou Xiaotian tertawa dan melirik Zhu Benzeng dan Zhou Xiaotian dengan cepat. Dia bergerak lebih dekat ke Fang Qiu dan berkata, yang termuda, mari kita makan makanan laut. Apa yang kamu katakan? Tentu, Nila. Jawab Fang Qiu. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Zhou Xiaotian bergegas menjelaskan dirinya sendiri, saya berbicara tentang kepiting, lobster, abalone, dan kerang. Dia mulai ngiler saat dia selesai. Dia menghapus air liurnya. Tidak ada uang untuk itu. Fang Qiu segera menolak. Yang termuda, itu tidak terlalu baik. Kami di sini untuk memberikan perusahaan Anda. Bukankah seharusnya kamu merawat perut kami? Zhou Xiaotian terus membujuk. Aku tahu restoran makanan laut. Ia memiliki segalanya dan harganya wajar. Tidak akan lebih dari 300. Sun Hao tiba-tiba teringat dan menyarankan. Kedengarannya lebih baik. Fang Qiu mengangguk. Kemudian, Sun Hao membawa mereka ke restoran. Saat makan, keempat pria yang lapar akan makanan enak menunjukkan selera besar dan berjuang untuk makanan. Fang Qiu, pembawa acara malam itu, dilarang menggunakan kecepatan abnormalnya. Pada akhirnya, ketiganya masih bukan tandingan Fang Qiu. Mereka tidak mengerti mengapa Fang Qiu tidak bahagia setelah memenangkan kejuaraan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bertanya. Setelah makan, ketiganya duduk di kursi mereka dan menepuk perut mereka. Yang termuda, tolong beritahu aku sebelumnya ketika kamu merasa buruk lagi. Zhou Xiaotian memandang Fang Qiu, sungguh-sungguh dan serius, dan berkata, aku akan melewatkan makan untuk menyelamatkan perutku. Fang Qiu. Anda berharap suasana hati saya buruk. Penuh makanan dan anggur, keempat lelaki itu beristirahat dengan baik dan kembali ke kamar masing-masing dengan tangan saling berpelukan. Selama 2 hari He Gaoming tidak menelepon. Pada hari ketiga, Rabu sore, Fang Qiu akhirnya menerima telepon dari He Gaoming. Panggilan itu terhubung dan He Gaoming langsung melanjutkan, aku mengerti.